1 kelas SMP, Bu. Karena kan mereka baru dapat, sementara di kurikulum kita tidak ada yang mengajarkan ABCD. Alfabet tidak ada, jadi tidak mengerti begitu, Bu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau klasifikasi ke dalam tahapan atau jenis-jenis masalah yang ada di sini, Pak. Melakukan disiplin positif, kira-kira ini masuk enggak ke situ Miss Amir? Karena kan mereka malas ya bawa kamus manual, walaupun sudah diinstruksikan seperti itu. Iya, Bu, iya, Bu. Tapi dari gambaran tadi itu sebenarnya ada beberapa masalah yang bisa kita masukkan ke sini, Miss Amir. Yang pertama, melakukan disiplin positif tadi. Jadi siswa tidak mematuhi apa yang diinstruksikan oleh guru, dalam hal ini membawa kamus ke sekolah. Kemudian masalah yang berikutnya itu terkait dengan materi esensial, vocabulary. Karena ketika mereka sudah menguasai vocabulary yang dibutuhkan, misalnya dibutuhkan untuk teks tertentu, maka kemungkinan kelas bisa berjalan efektif. Karena biasanya yang saya temui pun begitu, yang saya amati ya. Untuk kata-kata yang simpel saja, kata yang familiar, itu siswa SMA ya, ini SMA, bukan hanya SMP yang memang baru pertama mendapatkan bahasa Inggris, tapi siswa SMA untuk kata-kata yang familiar pun mereka masih bertanya ke gurunya. Ya itu dia, Bu. Nah, berarti salah satu masalahnya juga adalah masalah materi esensialnya, yaitu vocabulary-nya siswa yang kurang, berarti kita masukkan ke literasi mungkin. Atau kalau kita lihat di tabel, dia masuk di materi terkait literasi numerasi, dia bisa kita masukkan ke nomor 5 ini. Oke. Nah, jadi nanti dimasukkan saja dulu ke tabel ya, Miss Amir ya. Silakan dimasukkan ke tabel ini, dituliskan. Jadi setiap Miss merasa mendapatkan atau mendapat gambaran masalah seperti apa, langsung dimasukkan, saya dicatat saja dulu. Nanti kita klasifikasi dia masuk di tabel yang mana. Jadi semakin banyak isinya ini, semakin bagus buat Miss nanti mencari atau menentukan 2 masalah. Oke, saya kira seperti itu Miss Amir ya. Iya, Bu. Iya, Miss. Ya. Baik, berikutnya saya buka daftar. Miss Faisal. Baik, terima kasih Bu. Menarik kalau kita berbicara tentang masalah. Ya, kalau sebenarnya beda-beda tipis dengan masalah yang dihadapi tadi Miss Amir. Kalau di sekolah itu kita kadang sebagai pendidik merasa galau untuk mengajarkan sesuai dengan kurikulum yang ada di SMA. Kenapa? Karena setelah kita lakukan tes awal, tes kompetensi awal siswa yang ternyata dasar-dasar penguasaan bahasa Inggris saja yang SMP yang memang belum sampai untuk masuk ke misalkan descriptive text seperti itu. Mereka kesulitan ketika mempelajari materi SMA, mengingat basicnya untuk yang SMP yang alfabet saja susah sekali seperti itu Bu. Jadi ketika kita analisis permasalahan awal untuk menentukan kira-kira tindakan seperti apa yang akan kita ambil, kita kesulitannya di sana. Karena kita mengikuti instruksi buku paket misalkan, mereka terkendala di pengetahuan dasarnya. Mereka kesulitan untuk how to pronounce the word misalkan seperti itu. Dia masih belum terlalu paham bagaimana mengucapkan alfabet dengan benar, belum lagi nomor-nomor atau angka-angka seperti itu, Miss. Itulah yang kemudian
membuat metode pembelajaran atau kita tertinggal dalam mendeliver pelajaran yang harusnya kita sudah sampai di bab 2, misalnya kita masih warawiri di bab sebelumnya untuk menjelaskan lagi dari dasar, seperti itu. Saya kira seperti itu, Miss. Baik, saya kira kayaknya ini dialami oleh hampir semua guru SMA kayaknya, Miss Faisal ya. Iya, Miss. Karena sama dengan di kategori-kategori sebelumnya juga, angkatan-angkatan sebelumnya itu paling banyak mengungkapkan permasalahan seperti ini. Bahwa siswa itu belum menguasai materi prasyaratnya. Mereka belum menguasai materi yang seharusnya mereka sudah kuasai di level sebelumnya. Nah, sehingga ini menjadi tantangan yang sangat besar untuk level yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi. Dan satu jenjang pun begitu, misalnya yang di SMP kelas 9, kelas 8, mereka semua mengeluh karena di kelas 7 belum menguasai materi yang seharusnya sudah siswa kuasai di kelas 7. Dan ini sebenarnya cukup terutama di kurikulum 2013 ini ya, di mana bahasa Inggris itu baru dikenalkan di kelas 7, di kelas 1 SMP. Jadi mereka baru mengenal abjad di situ, baru mengenal nomor, sehingga jadi kayak kita mengajari anak kecil untuk berbicara gitu, yang betul-betul mereka struggling untuk dapatkan first language-nya. Jadi sama seperti ini, cuman bedanya kalau anak kecil mereka didukung oleh lingkungan sehingga cepat. Nah, kalau di sekolah kan tidak banyak lingkungan yang mendukung, sehingga semakin terlambatlah penguasaan bahasa keduanya atau bahasa Inggris ini sebagai bahasa asingnya. Ini mungkin bisa dimasukkan juga, Miss Faisal, ke bagian nomor 5 ini, ke materi esensial. So, ini lebih tepat ke materi esensial sih. Jadi misalnya Miss Faisal mau menentukan masalah yang diidentifikasi itu apa kira-kira, redaksi kalimatnya, masalahnya apa. Nanti setelah itu kita analisis masalah tersebut, menganalisisnya itu dengan cara menjelaskan alasan kita sehingga menganggap bahwa apa yang kita gambarkan itu adalah sebuah masalah. Jadi contohnya ini, kalau kita mengatakan motivasi belajar siswa rendah, kenapa kita mengatakan motivasinya rendah? Karena ketika mereka belajar, misalnya mereka tidak terlihat berinteraksi terlalu banyak, tidak mau terlibat terlalu banyak, tidak aktif. Nah, kalau di sini dikatakan siswa lesu melihat guru mengajar, guru berbicara, siswa tidur. Keterlaluan sih kalau ini analisisnya. Kalau kita mungkin tidak separah ini. Nah, cuman ini hal yang tidak bisa dipungkiri terjadi gitu loh. Nah, Miss Faisal, kira-kira tadi redaksi penarasian dari masalah itu seperti apa? Masalah yang diidentifikasi berarti kalau dihubungkan dengan materi tertentu, Miss Faisal, coba deh hubungkan dengan materi tertentu yang selama ini Miss Faisal rasa paling sulit untuk bisa dikuasai oleh siswa karena dukungan dari materi syaratnya yang belum dikuasai. Yang ketiga misalkan you have to write down a short sentence, misalnya sama seperti yang dilakukan tadi Samiruddin, kalimat-kalimat sederhana saja kita suruh buat berdasarkan kosakata yang kita berikan, mereka kesusahan. Kenapa? Karena ini hanya ditulis itu masih mending, Miss. Tapi kalau kita bilang coba baca, di sini yang jadi big problemnya. Ya betul-betul membaca sesuai apa yang ditulis. Jadi makanya kita perlu latihan lagi, ulang-ulangi. Bahwa seperti ini penyebutannya untuk kata ini. Table misalnya, dia baca tablet. Seperti itulah yang kemudian betul-betul menjadi tantangan besar bagi kita yang mengajar di SMA ketika pronunciation-nya anak-anak saja
belum ada basicnya seperti itu, Miss. Oke. Kalau gitu, kalau menurut saya saja Pak, masalahnya itu adalah pronunciation siswa yang kita Ya, masukkan saja di sini. Kemudian analisis identifikasi masalahnya itu tadi mereka membaca sesuai dengan apa yang tertulis. Iya, tulis. Sama kalau misalnya masukkan juga tadi bahwa siswa belum mampu untuk membuat kalimat sempurna misalnya. Ya. Oke, kita masukkan di sini sebagai di nomor 5, lebih ke materi. Nanti kita masukkan nih ke kalau misalnya kita masih menggunakan kurikulum 12, RPP-nya masih ada KD, kemudian IPK-nya, nah nanti kita masukkan ke KD mana kira-kira dia sesuai ketika sudah masuk di pengembangan perangkat. Kalau Miss menggunakan kurikulum Merdeka, kira-kira di modul, karena kalau di kurikulum Merdeka kan tidak ada materi yang ditentukan langsung ya, hanya CP. Nah nanti kita mau masukkan materi apa di situ, di modul ajarnya. Oke, dan ini Miss sekalian, ini juga perlu saya sampaikan bahwa untuk pengembangan nanti itu tidak ada batasan ya, harus menggunakan perangkat sesuai kurikulum apa. Kalau misalnya Miss sekalian nanti merasa bahwa lebih menguasai perangkat K13, silahkan mengembangkan perangkat sesuai kurikulum 2013. Kalau merasa sudah mahir membuat modul ajar, silakan mengembangkan modul ajar. Jadi disesuaikan saja. Oke, seperti itu saja Miss Faisal ya. Silakan dimasukkan ke dalam salah satu identifikasi masalah ini. Berikutnya ke Miss Ira. Miss Ira silakan. Miss Ira, are you here? Oh, okay. We cannot hear you. Are you speaking now? Yes. Saya. Silakan Miss Ira. Ini Kayaknya putus-putus Miss Ira. Atau apa cuma di saya ya putus-putus? Sama Mem, kalau di sini Miss, Sama, di sini Miss. tidak kedengaran sama sekali. Semuanya sama. Tidak kedengaran sama sekali. Tidak kedengaran, iya. Salah sama mikrofonnya. Dan headset biasanya dicabut saja, Miss. Iya betul. Kalau menggunakan headset itu biasanya, apalagi kalau tidak kompatibel di Google Meet itu tidak bisa kedengaran suaranya. Miss Ira, mungkin saya lanjut dulu ke Miss Isriani, Miss Ira ya. Nanti kita balik lagi ke Miss Ira. Oke, Miss Isriani silahkan. Yang kemarin bernama Miss Alif, sekarang sudah berubah nama. Maaf, ya kemarin laptopnya sepupu yang dipinjam Miss. Jadi hari ini. Silakan Miss Isriani. Oke, thank you very much for the chance. Jadi mungkin saya lebih sedikit tertarik membahas jenis permasalahan yang ada di poin kedua Miss, masalah kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus. Jadi kasusnya di sekolah yang saya tempati itu peserta didiknya ada satu kelas yang menurut saya bukan satu kelas Miss, ada 3 kelas yang saya ajar, dan itu ya seperti yang saya sampaikan kemarin, full siswa laki-laki, jadi saya mengajar di SMK. Kemudian siswa ini ketika saya mengajar, ya seperti yang kemarin dikatakan oleh Pak Syahrul, ada siswa yang kita sementara menjelaskan, siswanya jalan ke sana kemari, susah untuk diatur.
ada juga ketika kita mengatur siswa yang bagian depan, yang belakang lagi yang bertingkah. Pokoknya Ibu, Miss, di dalam kelas itu agak sedikit kesulitan saya untuk memanage siswa di dalam kelas itu. Dan bagaimana saya meminta saran, bagaimana ini siswa yang, apakah siswa ini termasuk siswa yang berkebutuhan khusus dan perlu mendapatkan tindakan yang seperti ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Dan kemudian ketika saya memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa tersebut, apakah siswa yang lainnya kira-kira tidak memberikan komplain ya, misalnya ketika siswa yang satu suka jalan, jadi kita kasih tugas beda dengan siswa yang lain, seperti itu Ibu, Miss. Oke. Baik, Mrs. Riani, kalau menurut saya, bentar. Oke. Jadi kalau menurut saya siswa yang berkebutuhan khusus dalam konteks ini bukan cuma siswa yang seperti yang kita temui di SLB ya, yang mungkin mereka difabel. Nah kalau menurut saya sih dalam konteks ini siswa berkebutuhan khusus itu tidak harus yang seperti itu. Nah termasuk siswa yang overaktif tadi, yang hiperaktif kayak yang Miss Riani bilang tadi, kalau menurut saya itu juga mereka berkebutuhan khusus. Iya. Nah, jadi yang hiperaktif, yang malah yang hipoaktif juga, yang malah diam saja tidak sama sekali tidak ada respon. Nah itu juga termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan siswa yang kita anggap tidak terlalu khusus kebutuhannya seperti mereka. Nah kemudian, kalau pembelajaran berdiferensiasi ini Miss Sahrul itu yang bisa menjelaskan lebih banyak. Nah, kalau pembelajaran berdiferensiasi kan kita bisa mendiferensiasikan proses, mendiferensiasikan konten, dan mendiferensiasikan produk. Nah, kalau misalnya Miss Isriani merasa apakah nanti tidak ada kesenjangan kalau misalnya yang ini saya perlakukan begini dan yang lain tidak. Nah, sebenarnya ini karena kan ini disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi saya kira kalau mereka memang butuhnya seperti itu, mereka pasti tidak akan merasa iri dengan teman yang lain yang memang membutuhkan itu, karena mereka malah merasa senang karena ini loh yang memang saya butuhkan. Dan kalau misalnya Mrs. Riani merasa masih masih bingung dengan hal ini, sebenarnya bisa saja diberikan anggaplah diberikan perbedaan, didiferensiasikan terkait produk. Misalnya Mrs. Riani khawatir hal ini terjadi, produknya itu bisa ada 2 produk dan semuanya diberikan kepada semua siswa. Ada dua produk yang kita inginkan dan semuanya siswa melakukan itu. Nanti setelah siswanya melakukan itu baru kita bagi bahwa saya tadi inginnya siswa 1 sampai 10 itu produknya ini. Jadi itu saja yang kita periksa. Misalnya anggaplah yang paling mudah ya, ada siswa yang ekstrovert dan introvert, ada yang lebih senang menulis dan ada yang lebih senang speaking. Jadi kita berikan dua-duanya kepada semua siswa. Kita berikan tugas speaking dan tugas writing kepada semua siswa. Tapi sebentar kita akan lebih mengutamakan penilaian itu, misalnya penilaian speaking kepada siswa yang memang lebih senang speaking. Bagian speakingnya akan kita berikan bobot lebih tinggi dibanding siswa yang mereka lebih senangnya writing. Kalau misalnya memang merasa khawatir bahwa pendiferensiasian ini bisa menimbulkan masalah. Walaupun mungkin akan mengambil waktu yang lebih banyak ya, tapi mungkin di tahap awal sebelum kita betul-betul terampil melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, mungkin kita perlu berkorban waktu sedikit. Nah, tapi kalau menurut saya itu masuk tadi Miss Isriani. Selain nomor 2 bisa masuk ke nomor 3. Bagaimana Miss Isriani membangun hubungan dengan siswa? Karena kalau hubungannya baik, hubungan Miss Isriani dengan siswanya cenderung baiklah, positif hubungannya. Nah, kemungkinan mereka akan merasa segan
untuk melakukan hal seperti itu di kelas, apalagi pada saat proses pembelajaran terjadi. Apalagi ketika misalnya Miss Isriani sementara menjelaskan, mereka ketika hubungan antara siswa dengan guru ini sangat baik, maka saya kira mereka akan segan melakukan itu. Walaupun malah justru hubungan yang baik ini sering juga yang membuat siswa melakukan itu karena merasa, oh guruku ini kan baik, Ji. Iya. Saya akan akrab dengan guru ini. Jadi dia tidak akan marah kalau saya begini di kelas. Nah, ini juga, ini jadi dilema juga. Ini di penelitian saya, salah satu penelitian saya itu membahas yang itu. Semakin dekat siswa dengan dosen atau dengan guru, maka mereka menjadi less polite. Jadi salah satu penelitian saya yang membahas dan terbukti gitu. Oke, jadi saya kira seperti itu Miss Isriani bisa masuk ke poin 2 ataupun poin 3. Oke, Miss, thank you. Miss Sahrul, wanna say something? Okay, Ibu. I'm so sorry because I have another activity, ma'am, here. Oh, okay. I'm here at Malino now, Kota Bunga, Bu. Oh, Bapak ada di Malino ya? Ya. Miss Sahrul mungkin sama Miss Ira ini satu lokasi. Ya, betul sekali, Pak. Kita lagi ada kegiatan di Dinas Pendidikan. Oke, terkait tadi yang disampaikan oleh Miss Nunung mengenai diferensiasi pembelajaran diferensiasi, ya Ibu siapa tadi, Ibu Isriani yang menyampaikan. Sekira setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Miss Nunung. Dari kabupaten gua, Pak. Sorry. Jadi maaf, saya ada ya, baik. Mengenai pembelajaran diferensiasi tadi yang dibahas oleh Ibu Isriani ya? Sorry, Miss Isriani, betul ya? Asriani atau Hajriani? Isriani. Oh, Isriani. Oke, baik Ibu Isriani, terkait pembelajaran diferensiasi tadi, betul sekali. Jadi pembelajaran diferensiasi itu Bapak Ibu, betul sekali yang disampaikan oleh Miss Nunung tadi, bahwa memang kita harus menyesuaikan dengan yang kemarin yang saya sampaikan juga, tiga tadi Bapak Ibu, minat belajarnya, kemudian kesiapan belajar murid, dan profil belajarnya. Nah, terkait tadi dengan misalnya dalam proses pembelajaran, apakah akan ada keberatan dari siswa yang lain kalau misalnya ada perlakuan khusus dari terhadap siswa tertentu misalnya. Nah, itu memang tujuan kita Bapak Ibu. Bagaimana misalnya ada kaitannya juga dengan bagaimana membangun relasi dengan murid. Nah, ini memang butuh desain pembelajaran yang betul-betul super apik, karena memang dari awal kita harus melakukan asesmen diagnostik, bagaimana memahami backgroundnya, pengetahuannya murid kita, kemudian gaya belajarnya, dan seterusnya. Setelah itu kita asesmen Bapak Ibu, kita akan kelompokkan. Jadi sebelum RPP itu, kalau di pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu, itu kita kelompokkan dulu. Misalnya ada 10 murid, dari hasil asesmen itu ada 10 murid yang mereka senang belajar melalui kinestetik. Ada yang 10 murid visual. Ada yang 10 murid misalnya selain visual, kinestetik, auditori misalnya. Nah, hasil itu Bapak Ibu kita akan kelompokkan tentunya muridnya sesuai dengan kelompok gaya belajarnya tadi. Jadi tidak akan ada yang komplain. Jadi kita akan berikan tugas yang betul-betul free ya. Jadi karena Merdeka Belajar ini Bapak Ibu, ada yang mungkin karena kinestetik, kita berikan dia pembelajaran yang hasil produknya nanti hasilnya video misalnya. Lalu ada juga murid yang karena dia adalah auditori ya, kita kasih yang misalnya kirim voice note atau apa, dan yang jelasnya yang berhubungan dengan itu. Kemudian yang visualisasi mungkin mereka buat dalam bentuk PPT misalnya, atau tabel, atau dan seterusnya yang ada hubungannya dengan visualisasi Bapak Ibu. Jadi memang betul-betul minat belajar murid itu gaya belajar murid itu terpenuhi dalam proses belajar.
Jadi proses belajar itu memang betul-betul beragam di dalam situ Bapak. Misalnya deskriptif teks ya Bapak Ibu. Kita lihat dari minat belajarnya. Ada murid yang di minat belajar itu ada yang senang di seni. Nah, kita beri dia tugas bagaimana mendeskripsikan tarian apa ya, khas Bugis Makassar misalnya, tari apa itu? Padupa. Tari Padupa misalnya. Ya dalam bentuk apa itu kalau tugas bahasa Inggris itu? Deskriptif bisa ya? Atau Bisa. apa itu? Iya, kemudian kalau dia gaya belajarnya tadi apa? Visualisasi ya kita dalam bentuk video. Lalu mereka mendeskripsikan dengan itu dalam bahasa Inggris misalnya. Ya, jadi memang butuh kreativitas Bapak Ibu, kemudian butuh memang membangun relasi tadi ada hubungannya juga, meskipun memang di sini beririsan Bapak Ibu. Ada di diferensiasi dan ada di poin 3 membangun relasi, tapi Bapak Ibu ini poin penting juga yang saya sampaikan bahwa di poin 3 ini dalam membangun relasi memang kita juga butuh bagaimana menjadi pendengar yang aktif ya. Ya kalau kita sebutnya biasanya assertive communication. Jadi betul-betul hadir sepenuhnya di murid, di hati murid begitu. Jadi bukan hanya mendengarkan tetapi tidak melakukan apa-apa, tapi betul-betul hadir sepenuhnya. Jadi mungkin kalau tidak sepenuhnya berarti ibu hadir setengah di murid, setengahnya ada di dapur begitu. Jadi itu tidak hadir sepenuhnya. Maksudnya hadir sepenuhnya ini mendengar betul-betul apa keluhannya, apa maunya dia. Jadi memang ini nih kayak curhat juga sebenarnya. Jadi itu. Jadi bagaimana supaya kita bisa memenuhi kebutuhannya. Itu terkait bagaimana membangun relasi Bapak Ibu. Itu hanya satu poin. Masih banyak poin-poin yang lain yang kalau misalnya Bapak Ibu bisa perkaya itu, ya itu tentu bisa semakin menguatkan relasi kita dengan siswa dan bahkan orang tua murid. Misalnya bagaimana melibatkan orang tua murid ketika dalam proses pembelajaran ini kan memang tugas berat Bapak Ibu, tapi memang kita harus melakukan itu. Ya misalnya kalau misalnya di apa ya, anggaplah misalnya di passive voice misalnya ataukah direct and indirect sentence misalnya, bagaimana mereka mewawancarai misalnya orang tua secara itu kan sudah melibatkan sebenarnya, meskipun ya dalam proses pembelajaran secara tidak langsung, tapi itu sudah melibatkan Bapak Ibu. Dan orang tua melihat itu secara langsung, oh ternyata anak saya belajar, ada proses yang dia lalui seperti ini dan seterusnya. Atau misalnya hanya sekedar memparaf saja itu tugasnya, Pak tolong diparaf, kata guru saya orang tua harus paraf ini. Itu kan sudah itu salah satu ya, meskipun itu hal kecil Bapak Ibu, tapi itu sangat sudah memenuhi poin 3 ini, bahwa ada membangun relasi dengan orang tua murid. Itu kan sudah ada kaitannya ke sana Bapak Ibu. Karena kan kita hanya selalu mengatakan bagaimana membangun relasi dengan orang tua, tetapi kita selalu meninggalkan itu dan bahkan tidak melakukan apa-apa. Jadi memang butuh kerja, butuh kreativitas, butuh inovasi dari Bapak Ibu sekalian, agar supaya bagaimana ini bisa dibangun Bapak Ibu. Relasi ini memang sangat-sangat jadi membutuhkan emotional question, kemudian juga tentu ya profesionalismenya juga Bapak Ibu, dari skillnya juga bagaimana dalam bahasa Inggris tentu. Terkait dengan pemanfaatan model-model pembelajaran yang inovatif juga ini di poin 4 Bapak Ibu, ya, saya kira belum masalahnya. Hari ini kita fokus di kesulitan belajar dan diferensiasi, dan bagian 3 bagaimana membangun relasi, meskipun ini berkaitan Bapak Ibu, ada beririsan ya. Jadi kalau di diferensiasi Bapak Ibu, konten misalnya, di konten itu ya memang harus kita variasikan kontennya Bapak Ibu, karena ada memang murid kita yang memang belum bisa sampai di level itu, ya kita harus sederhanakan dulu. Jadi kalau misalnya memang ada misalnya nih ada siswa yang komplain kok dia seperti itu ya, itulah yang namanya diferensiasi Bapak Ibu. Memang harus bervariasi materinya karena sesuai dengan kebutuhan murid kita. Karena tidak semua murid memiliki kemampuan dan kemampuan atau level yang sama. Ya mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda begitu, dan tingkatan yang berbeda-beda sedikit. Kemudian juga di proses
konten dan produk juga seperti itu Bapak Ibu hasilnya ya. Jadi kita harus bebaskan, dia mau memilih voice note dalam tugas akhirnya, dia mau memilih video, tapi satu kita misalnya videonya misalnya news item, hasilnya nanti murid bisa membuat news item ya. Ada mungkin yang kalau di kinestetik dia mau langsung melaporkan seperti di berita-berita itu. Ada juga yang hanya menulis beritanya dalam bentuk PowerPoint, ada juga yang menulis dalam bentuk yang melalui Canva itu, yang PPT dan sebagainya yang mereka kreasi sendiri. Itu kan semua. Jadi kita bebaskan Bapak Ibu, bahkan jangan dibatasi sampai 2-3, tapi dibebaskan sampai berbagai jenis agar supaya betul-betul merdeka, dan disitulah biasanya lahir minat dan motivasi belajar murid ketika juga mereka misalnya melihat pembelajaran dan proses pembelajaran diferensi ini sedang berlangsung. Dan tentu di diferensiasi ini tentu Bapak Ibu interaksi antar murid juga harus lebih diutamakan, karena pembelajaran interaksi antara guru dan murid itu kan sudah biasa Bapak Ibu. Tapi kalau katanya ini ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa siswa itu baru belajar kalau mereka berinteraksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. When the students make their own interaction, not between the teachers, between the teacher and the students, not, but students between the students, antara among the students, ada interaksi antara mereka. Itu baru katanya lebih jauh lebih efektif dan efisien katanya kalau ada interaksi langsung antara murid, bukan antara karena kan antara, meskipun memang ini kita secara konvensional ya, memang interaksi antara guru dan murid itu memang dibutuhkan, akan tetapi itu kontennya jauh lebih baik, hasilnya katanya jauh lebih menarik ketika ada interaksi antara murid dan murid. So there is special interaction between the students or among the students. I think that's all, Miss Nunung. For today, not for today, for this time ya. Saya kira itu Bu Nunung. Terima kasih. Ya, thank you Miss Sahrul. Saya kenapa Miss ini dipanggil Miss ini? Miss Nunung. Semuanya sekarang dipanggil Miss. Oh iya, berarti ini kita diajar bagaimana berubah setiap hari. Berarti kita ini berarti pesan moralnya apa Miss Nunung ini? Pesan moralnya bagaimana supaya kita pandai memanggil atau memvariasi membuat kelas menarik begitu, atau bagaimana melatih fokus. Betul. Juga ya, ada fokus juga ya Bapak Ibu ya, ada fokus, kan ada melatih memanggil orang lain dengan iya panggilan Miss. Iya betul sekali. Ya, Miss Sahrul betul. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah fokus ya, Miss sekalian. Karena kalau kita terbiasa dengan misalnya Bapak Ibu, ketika kita tidak fokus itu lain lagi panggilannya, berubah dari yang sudah kita sepakati tadi. Asal kemudian jangan disuruh pakai daster Bu laki-lakinya. Tidak di Miss Sahrul. Oke, baik. Jadi yang pertama fokus. Iya. Ada beberapa sebenarnya tujuannya. Oke, berikutnya sudah banyak sekali yang respon. Saya lihat dari yang paling awal lagi ya. Ada Miss Kurnia. Silakan Miss Kurnia. Ya, cek apa bisa terdengar, Miss? Jelas sekali. Silakan Miss. Oh iya, thanks for the chance. Mohon maaf saya agak terlambat masuk, tapi saya kira kita masih berbicara tentang identifikasi masalah ya, tentang pedagogi, kesulitan belajar siswa dan membangun relasi. Masih ini ya Miss ya? Iya, masih Miss Kurnia. Jadi kita tidak membatasi harus di masalah bidang apa. Pokoknya kita identifikasi saja sebanyak-banyaknya. Baik, saya mulai dulu karena sepertinya ada begitu banyak masalah di kepala saya, tapi saya berusaha memaparkan.
Yang pertama, masalah yang pedagogik yang sudah saya kirim tadi, itu masalah siswa yang kebanyakan menunggu hasil jawaban dari teman-temannya. Itu entah sudah turunan atau bagaimana, banyak sekali saya lihat anak-anak yang mungkin karena menganggap bahasa Inggris kalau dikerjakan sendiri akan sulit. Sama seperti yang dibilang oleh Miss Syahrul tadi, bahwa belajar dikatakan belajar jika ada interaksi antara temannya, bahkan interaksinya itu hingga menunggu jawaban dari temannya ketika kita memberikan tugas, ya, contohnya itu. Kemudian yang kedua, masalah relasi. Kadang anak-anak itu, terutama guru bahasa Inggris, ya, tidak semuanya, tapi kadang ada anak-anak yang ketika kita temui, mereka ditemui bahkan dilihat saja dalam kelas seperti menghindar. Kenapa? Karena mungkin rendahnya kosakata yang mereka miliki sehingga takut diajak untuk speaking misalnya. Nah, sehingga membangun relasi dengan guru itu seolah-olah guru bahasa Inggris itu menakutkan dari segi bahasa mungkin, ya. Walaupun kita sudah berusaha menyenangkan mereka, tapi ketika pelajaran dimulai dan pelajaran speaking misalnya sudah dimulai, mereka seolah-olah menghindari begitu. Nah, masalah yang ketiga, ini yang terakhir Miss, mungkin karena terlalu banyak. Yang ketiga, saya sudah menggunakan, meminta siswa saya untuk tidak membawa kamus. Kenapa? Karena kalau membawa kamus, alasannya adalah ada yang tidak sanggup beli. Nah, kalau saya menggunakan HP, jadi ya saya menggunakan HP untuk sekarang di sekolah saya terutama, saya menggunakan HP. Tantangannya adalah kadang siswa sudah malas untuk menghafal kosakata karena terlalu mudahnya untuk menemukan kata tersebut. Misalnya kalau mencari kata tersebut tinggal buka HP, ada di kamusnya. Beda kalau di kamus kan harus cari lama baru didapat. Itu saja 3 masalah yang mungkin saya ingin paparkan. Semoga bisa diberikan solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Kurnia telat masuk tadi, ya. Iya, jadi sehingga mungkin tidak mendengarkan yang di awal, bahwa kita di sini tuh baru di tahap identifikasi masalah. Untuk solusinya nanti dia di langkah keempat. Jadi langkah keempat baru ada solusi. Sekarang masih identifikasi masalah dulu. Nah, walaupun kalau misalnya ada yang mau berbagi praktik baik, misalnya dengan masalah seperti ini pernah melakukan apa sehingga masalahnya teratasi, itu juga boleh, tapi dicatat saja dulu. Nanti ketika sudah sampai ke penentuan solusi baru dimasukkan. Nah, saya ke masalah terakhir dulu, soalnya yang pertama sama kedua saya sudah lupa. Jadi mungkin sebentar saya akan meminta Miss Kurnia untuk mengulang per tiap-tiap masalah. Saya mau respon yang terakhir dulu. Terkait dengan penggunaan kamus, ya, sama seperti masalahnya Miss Amir di awal tadi. Jadi Miss Amir juga sama masalahnya terkait dengan penggunaan kamus. Cuman mungkin bedanya kalau Miss Amir itu ada kebijakan dari sekolah bahwa siswa tidak boleh membawa gadget untuk masuk ke kelas ataupun ke lingkungan sekolah. Namun ketika disuruh bawa kamus, juga mereka malas bawa kamus, jadi tidak ada yang bawa. Nah, kalau Miss Kurnia memang tidak meminta mereka untuk membawa kamus. Nah, ini saya kira masalahnya terkait dengan masalah vocabulary, masalah paling dasar dari Inggris ini. Karena ketika kita ya, Miss Amir. Ya, betul Bu. Ini paling dasar sekali nih kalau masalah vocabulary. Ya, betul. Jadi dalam bahasa, ya, bahasa apapun,
maka masalah dasarnya itu adalah vocabulary, karena kita tidak akan bisa lanjut level lebih tinggi dari bahasa itu, dari belajar bahasa, ketika vocabulary-nya kita tidak kuasai. Nah, mungkin di sini ada yang mau saya luruskan sedikit ya. Kita cenderung meminta siswa untuk menghafal vocabulary, untuk menghafal. Jadi ada berapa banyak yang bisa mereka hafal. Bahkan ada yang misalnya setiap pertemuan mewajibkan siswa untuk menghafal sekian banyak vocabulary. Jadi misalnya setiap pertemuan itu harus hafal 5 vocabulary. Ada juga guru yang seperti itu. Nah, masalahnya adalah di pertemuan ini mungkin mereka hafal. Pertemuan berikutnya dengan adanya vocabulary baru yang harus mereka hafal lagi, nah mereka sudah lupa vocabulary di pertemuan ini. Jadi sebenarnya bukan di permasalahan ada berapa banyak yang bisa mereka hafal, tapi bagaimana mereka menggunakan vocabulary tersebut dalam komunikasi. Nah, ini mungkin yang belum sepenuhnya kita lakukan. Menggunakan vocabulary dalam komunikasi, bahkan misalnya dalam instruksi sederhana pun di kelas, itu saya lihat guru juga jarang ada yang menggunakan bahasa Inggris untuk instruksi sederhana. Nah, padahal bahasa ini kan alat komunikasi ya. Untuk bisa menguasai sebuah bahasa, maka satu-satunya kunci adalah menggunakannya secara tulis maupun secara lisan. Nah, kalau untuk instruksi sederhana saja kita masih misalnya tidak membiasakan siswa untuk mendengarkan dan menggunakannya, maka akan sulit membuat mereka menguasai bahasa itu. Nah, ini mungkin yang perlu kita sama-sama pikirkan. Contohnya seperti ini. Contohnya misalnya open your book, kemudian kita biasanya itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Padahal ini kan instruksi sederhana. Kemudian pun kalau kita menampilkan slide PowerPoint, misalnya untuk bahasa-bahasanya itu ada yang masih menggunakan bahasa Indonesia di PowerPoint-nya. Ada yang masih menggunakan bahasa Indonesia di petunjuk pengisian soal LKPD-nya. Nah, ini mungkin yang harus kita ubah, bahwa kita berkomitmen, kita konsisten menggunakan bahasa Inggris, dan kalau misalnya siswa belum mengerti, baru kita misalnya translate ke bahasa Indonesia, atau kita gunakan ubah versinya menjadi kalimat lain yang lebih understandable. Nah, jadi membiasakan siswa untuk mendengarkan kalimat-kalimat, ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris, dan membiasakan mereka menggunakannya. Jadi mungkin ada tadi saya lihat di sini Miss Vivi ya, kesepakatan. Nah, mungkin di awal itu kita perlu membuat memang kesepakatan dengan siswa, walaupun saya yakin akan banyak yang melanggar, tapi setidaknya kita ada usaha untuk bersepakat dulu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau saya biasanya, karena di level universitas pun ini masih bermasalah ya, adalah saya selalu karena saya banyak mengajar di fakultas lain. Berarti bahasa Inggris itu menjadi mata kuliah umum untuk mereka yang non bahasa Inggris, sehingga kemampuannya memang di bawah mahasiswa yang dari jurusan bahasa Inggris. Nah, di situ saya membuat aturan bahwa mereka harus selalu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kami selalu menggunakan bahasa Inggris di kelas. Jadi kalimatnya mereka itu mixing. Mereka menggunakan code mixing. Jadi ketika mereka tahu bahasa Inggrisnya mereka gunakan, ketika mereka tidak tahu bahasa Inggrisnya mereka menggunakan bahasa Indonesia. Tapi dalam satu kalimat itu mereka cuma boleh menggunakan bahasa Indonesia pada kalimat yang mereka tidak tahu bahasa Inggrisnya apa. Nanti setelah itu baru kita semua, atau saya meminta siswa yang lain untuk mengucapkan kalimatnya secara utuh dalam bahasa Inggris bagi yang tahu, sehingga mereka saling belajar satu sama lain dan terbiasa menggunakan bahasa Inggrisnya. Nah, mungkin ini yang perlu kita luruskan. Kita rata-rata meminta mereka untuk menghafal, tapi tidak meminta mereka untuk menggunakannya.
Nah, jadi untuk masalah kamus ini, kira-kira kalau misalnya Miss Kurnia mau masukkan di jenis permasalahan yang mana? Apakah Miss Kurnia mau fokus kepada vocabulary-nya, berarti itu masuk di nomor 5, vocabulary siswa yang masih sangat kurang, lack of vocabulary ya, sehingga tidak bisa misalnya membuat kalimat bahasa Inggris walaupun sederhana. Kemudian apakah Miss Kurnia mau masuk di membangun relasi dengan siswa itu yang jadinya seperti tadi, mereka malas untuk mereka menggunakan gadget dan mudah sekali untuk mereka temukan bahasa Inggrisnya apa, atau mau masuk di yang mana Miss Kurnia untuk permasalahannya? Kalau saya mungkin lebih bagusnya kalau masalah vocabnya yang kita bahas. Oke. Iya. Jadi penguasaan vocabulary-nya yang masih kurang. Iya. Oke. Nah, kita masukkan di nomor 5 berarti. Nah, kalau vocabulary itu kan bisa masuk di semua KD ya. Misalnya kalau misalnya kita sudah lebih mudah. Iya, banyak cakupan mungkin. Ya, oke. Iya, makasih Miss. Oke. Masalah pertama kedua tadi apa Miss Kurnia? Masalah pertama tadi, kadang anak-anak itu menunggu jawaban dari temannya. Oh iya, oke. Nah, ini juga untuk masalah yang seperti itu tadi. Miss pernah tidak Miss dengarkan di, mungkin ini curhatan-curhatan siswa-siswa atau ini menjadi rahasia umum bagi siswa bahwa bahasa Inggris itu termasuk mata pelajaran yang sulit. Selalu. Oke, selalu. Nah, Ada, berarti ada yang bilang, ada juga yang bilang easy. Tergantung siswanya sih, Miss. Oke, betul. Jadi sama kayak matematika. Bagi siswa yang kurang memiliki passion di matematika, pasti akan bilang matematika itu sulit. Kayak saya. Bagi yang kurang passionnya di bahasa Inggris, ya pasti akan bilang bahasa Inggris sulit. Nah, cuma kan ada biasa persepsi umum. Ada persepsi umum, misalnya kayak matematika. Persepsi umum matematika tidak sulit. Ini secara umum loh ya. Karena misalnya dari 30 siswa di kelas, itu paling hanya 2-3 orang yang mengatakan matematika itu gampang karena mereka memang memiliki kemampuan lebih di bidang itu. Tapi secara umum matematika itu sulit. Bahasa Inggris juga sering seperti itu, menjadi sebuah stigma umum bahwa bahasa Inggris itu sulit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita perlu mengubah mindset dulu. Jadi jangan sampai kita ketika mengajar menguatkan persepsi mereka bahwa bahasa Inggris itu sulit. Jadi kita harus selalu menanamkan stigma bahwa bahasa Inggris itu mudah. Kan ini bahasa sama seperti ketika kalian mau belajar berbicara ya, begitu juga. Kalau misalnya terbiasa menggunakan bahasa itu, pasti nanti terbiasa juga berbahasa Inggris. Jadi kita tanamkan stigma positif terkait bahasa Inggris. Nah, kemudian ini tadi yang mereka selalu mau berkolaborasi dalam hal apapun ya, sampai kepada ujian pun mau kolaborasi. Ini kolaborasi yang kebablasan kayaknya. Dan sebenarnya sih bukan kolaborasi, karena hanya satu yang bekerja, yang lain nunggu. Ini kolaborasi negatif sebenarnya ya. Kolaborasi itu kan semua mengambil perannya masing-masing. Semua memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kerjasama itu. Tapi kalau yang ini, masalahnya Miss Kurnia ini bukan kolaborasi seperti itu, tapi kolaborasinya itu kasarnya adalah nyontek. Kolaborasi nyontek ya. Nah, berarti ini mungkin kita bisa masukkan pada membangun relasi dengan siswa ya, bagaimana menekankan kepada mereka untuk berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, atau ini kita masukkan dalam pedagogi bagaimana mendisiplinkan siswa. Jadi kan kalau hal itu kan masuk pada
pendisiplinan ya. Ini masuk pada ranah pedagogik, Miss Kurnia. Kemudian yang kedua tadi ini stigma, sebenarnya membangun relasi. Stigma anak-anak itu kalau lihat guru bahasa Inggris atau bahkan di kelas sih, kalau misalnya speaking saja, siapa yang mau naik? Otomatis mereka seperti ketakutan nih. Nah itu karena adanya stigma negatif tadi, Ya. takut berbuat salah. Nah, Ya. berarti di sini perlu peran kita ya untuk memotivasi mereka. Kalau yang itu mungkin bisa hampir sama dengan yang tadi, bukan membangun relasinya, kayaknya lebih tepatnya membangun motivasi kayaknya Bu Kurnia, Miss Kurnia. Iya, Miss. Bagaimana memotivasi mereka untuk aktif? Jadi masuk Pedagogik kayaknya. pedagogik juga, iya. Iya, masuk di pedagogik. Oke, Miss. Makasih, Miss. Thank you. Oke, siap. Iya. Berikutnya Miss Asmaul Husna. Terima kasih Miss untuk waktunya. Masalah yang saya hadapi di sekolah hampir sama dengan teman-teman yang lain. Yang saya catat pertama di sini adalah respon yang kurang dari peserta didik saat saya memberikan stimulus. Setelah saya bertanya kepada mereka, misalnya saya memberikan stimulus, have you heard about descriptive text? Mereka menjawab yes. Tapi setelah saya bertanya kembali, what is descriptive text? Dan mereka malah bertanya lagi, Bu, pakai bahasa Inggris menjelaskannya, gitu, Miss. Jadi mungkin sama dengan teman yang lain bahwa mereka mempunyai sedikit pengetahuan awal, tapi menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris itu mereka masih kurang vocabnya. Dan yang kedua adalah di kelas yang saya ajar ada beberapa siswa, tiga siswa itu mereka sangat mempunyai kemampuan yang berbeda dengan yang lainnya. Yang 3 orang ini, I can speak English with them. When I say something, they can answer me in English. Tapi itu sangat berbeda, sangat signifikan dengan yang lain karena yang lain itu bahkan membaca name saja, misalnya mereka masih bilang nam atau name. Jadi perbedaan pengetahuannya sangat berbeda, Miss. Kalau itu yang saya hadapi. Ada kesenjangan skill yang sangat tinggi ya, Miss. Yes, ya, dalam satu yes, Miss, dalam satu kelas yang sama. Oke. Dan tapi ini tidak sampai 50% positif dan 50% negatif ya, hanya 3 orang ini yang cenderung lebih tinggi dibanding temannya yang tadi. Yes, Miss. Oke, tapi temannya yang lain rata-rata sama, relatif sama mereka. Iya. Ada berapa orang temannya, Miss Husna? 32 orang, Miss. Ya, berarti hanya tidak sampai berapa persen itu ya? Iya, 10% ya. 10%-an. Iya, 10%. Oke. Nah, kadang ini juga jadi dilema juga sih, kalau misalnya ada yang terlalu tinggi seperti itu, jadinya mereka kayak kalau misalnya kita berikan materi yang sesuai dengan level anak yang lain, nah mereka menjadi kayak tidak semangat begitu. Yes, Miss, betul karena sekali. merasa sudah menguasai. Iya. Karena merasa sudah menguasai materi itu. Nah, sementara kalau kita mengikuti levelnya mereka, kasihan yang lain. Ada 90% yang kita korbankan. Jadi mungkin di sini kita masukkan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi saja, Bu Miss Husna. Kita masukkan ke nomor 2. Jadi ada siswa yang
skillnya sudah sangat jauh perbedaannya dengan siswa lain, sehingga masalahnya adalah Miss Husna merasa kesulitan untuk menentukan proses pembelajarannya seperti apa. Yes, Miss. Kira-kira begitu ya yang saya tangkap. Nah, Yes, kalau Miss. walaupun di sini mungkin kayak kalau misalnya kita mau membahas lebih jauh terkait solusi, nah ini mungkin yang perlu dilakukan, yang bisa dilakukan salah satunya ya adalah tutor sebaya, Miss Yes. Husna. Jadi kita melibatkan yang 3 orang ini menjadi co-teacher. Jadi kita berikan tanggung jawab kepada mereka untuk membimbing temannya yang lain, sehingga mereka merasa bahwa skill tingginya itu tidak sia-sia. Ini salah satu ya, tapi bukan satu-satunya cara. Nanti bisa dicari lagi, karena nanti saya kalau misalnya bukan saya yang mendampingi di penentuan solusi, ini bisa menjadi salah satu catatan untuk Miss Husna, salah satu alternatif solusi yang bisa Yes, Miss. dimasukkan nanti. Oke. Apakah masih ada masalah yang belum saya bahas, Miss Husna? Vocabnya Miss yang kurang juga. Oh ya, sama teman yang lain ya, rata-rata di vocabulary. Yes. Yes, Miss, dan pronunciation-nya pun mereka bisa dapat di kamus, tapi cara how to say it juga mereka masih sangat kesulitan. Oke. Pronunciation, ya, jadi selain vocabulary, pronunciation juga menjadi salah satu masalah. Kalau pronunciation kan dia masuk di KD yang ada kayak interpersonal teksnya. KD kayak asking and giving information. Jadi kita bisa masuk dia di nomor 5 pronunciation. Nanti kalau penentuan kita memasukkan ke KD tertentu, ya kita pilih KD yang ada interpersonal text-nya. Yes, Miss. Interpersonal communication. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih banyak, Miss. Oke, Miss. Oke, di sini sebelum saya lanjut ke yang berikutnya, nanti ada Miss Musdalifah ya. Saya mau baca dulu, ada beberapa chat di room chat ini, ada beberapa tulisan di room chat. Ada Miss Vivi, mungkin bisa membuat kesepakatan kelas antara siswa dan guru, dalam hal ini salah satunya membawa kamus. So ini tadi mungkin merespon masalahnya Miss Amir ya. Karena kalau tidak salah Miss Amir tadi yang punya masalah siswanya tidak membawa kamus. Ini responnya Ibu Nur Rafiat tentang masalah saya kayaknya, Bu. Iya, betul. Kemudian Miss Ria, kemampuan dasar siswa yang masih sangat kurang di kelas 10, sehingga saya harus keluar dari materi dan rasanya saya kembali membahas materi kelas 7. Kemudian banyak yang belum hafal angka 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris, membaca sesuai tulisan sementara diminta selalu bawa kamus. Selalu cuek. Saya kira Miss Ira tadi di beberapa perbincangan kita dengan masalah teman-teman yang lain sudah ada hal ini ya, sudah tercover tadi ya. Ada beberapa yang masalahnya sama, mirip dengan ini. Kemudian Miss Fatmawati Syarif, sebelum mengajar, guru memberikan diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal mereka ya. Bagaimana mengejar ketertinggalan siswa yang memiliki keterbatasan atau kemampuan yang lebih rendah dengan siswa yang lain, sementara guru dituntut mengajar dengan terus. Ini
butuh yang waktu yang lama untuk membimbing mereka. Oh ya, ini terkait dengan materi. Oke, Miss, sebelumnya saya dapat Miss itu tentang HOTS. Apa yang sekalian kuasai terkait HOTS ini? Yang mau memberikan silakan langsung saja berbicara. Karena nyatanya ini khusus untuk klarifikasi masalah. Nah, terkait HOTS ini, silakan Miss, ada yang mau memberikan tanggapan? Apa sih yang Miss pahami terkait dengan HOTS? Ya, saya Miss. Silakan Miss Alki. Oke, thank you. Menurut saya, HOTS itu adalah di mana anak kita diharapkan menganalisis sebuah soal, artinya di dalam misalnya kita memberikan sebuah teks, dan jawabannya itu tidak tersurat langsung di dalam teks. Dia harus betul-betul menganalisis menganalisis soal tersebut melalui misalnya bacaan. Artinya di sini informasi tersirat. Menurut saya, misalnya. Ya, terima kasih. Baik, salah satu pendapat juga misalnya bahwa ketika misalnya berbicara tentang reading, maka informasi yang atau jawaban dari soal yang kita berikan itu bukan langsung ada pada teksnya, tapi mereka butuh untuk paham dulu isi teksnya baru bisa menjawab. Seperti itu misalnya ya? Iya, Miss. Oke, jadi ini terkait dengan interpretatif reading. Jadi mereka perlu untuk memahami dulu isi teks baru bisa menjawab soal yang kita berikan. Oke, menarik salah satu pendapat terkait HOTS. Silakan Bapak Ibu yang lain, Miss yang lain langsung saja. Saya Miss. Miss Fatma. Saya Mem. Oh iya, silakan Miss. Faisal. Oh iya. Miss Faisal, silakan Miss Faisal. Oh ya, terima kasih Miss. Yang saya ketahui tentang HOTS itu adalah akronim atau singkatan dari Higher Order Thinking Skill, yang merupakan kemampuan berpikir yang bukan hanya sekedar untuk mengingat, tapi juga menyatakan kembali atau bisa diaplikasikan seperti itu. Itu yang saya ketahui tentang Higher Order Thinking Skill. Jadi bukan hanya sekedar mengingat saja begitu Miss, tapi dia mampu menyatakan atau recite atau mengolah kembali apa yang diketahui seperti itu. Oke, jadi bukan sekedar mengingat pengetahuan yang terkait dengan mengingat, penghafal berarti ya, bukan sekedar terkait dengan pengetahuan menghafal, tapi lebih kepada mengolah kembali apa yang sudah diketahuinya. Iya, betul, Miss. Oke, baik, terima kasih Miss Faisal. Berikutnya tadi Miss Fatmawati Syarif tadi ya? Ya, Miss Fatma silakan. Saya Mem. Ya. Saya Mem. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Miss, kalau berpikir tingkat tinggi, ya saya Mem. Kedengaran di suaraku? Iya, kedengaran Miss Fatma. Ya, kedengaran. Ya, kalau menurut saya berpikir pembelajaran yang HOTS itu adalah pembelajaran yang butuh untuk berpikir dengan level yang lebih tinggi. Oke. Seperti contohnya jika siswa diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan pendapat atau pikiran mereka. Mereka harus mengemukakan pendapat mereka tanpa harus membuka buku atau tanpa harus sesuai dengan teks yang mereka baca. Itu menurut saya, Mem. Oke, jadi salah satunya adalah kemampuan mereka untuk mengemukakan pendapat pribadi mereka ya, persepsi mereka terhadap sesuatu hal. Seperti itu Miss Fatma. Contohnya jika mereka berikan sebuah teks, kemudian
dalam teks itu siswa mencari informasi yang lebih khusus, misalnya mencari title-nya atau mencari informasi yang tersirat. Itu iya. Oke. Baik, sama dengan Miss Alti tadi ya, mencari informasi tersirat dari sebuah teks. Oke. Baik, terima kasih Miss Fatma. Berikutnya mungkin satu orang lagi. Satu ya. Siapa ini yang Ajipuh? Siapa ya? Saya ini. Iya, seperti itu, Mem. Ya, saya iya, kurang bagus jaringannya di sini, Mem. Aduh. Ya. Baik, berikutnya silakan Miss Ajipuh. Ajipuh siapa ya? Hajriani. Nama lengkapnya Hajriani. Oh, oke. Oke. Ya, menurut saya mengenai HOTS ya, HOTS itu kemampuan untuk berpikir yang tidak sekedar mengingat saja atau recall, menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Soal-soalnya itu mungkin pada konteks asesmen mengukur kemampuan dalam transfer satu konsep ke konsep yang lainnya. Jadi di sini bukan berarti HOTS itu kita memberikan soal yang lebih sulit, tapi mungkin dilihat dari dimensi ilmu pengetahuannya, mengukur bagaimana meta kognitif siswa, mengukur dimensi faktualnya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Miss Hajriani. Jadi saya sepakat sekali sama itu, karena selama ini sering sekali ada yang mengatakan bahwa HOTS itu, soal-soal HOTS itu harus sulit. Jadi ini yang perlu kita luruskan, bahwa soal HOTS itu HOTS itu tidak berkaitan dengan tingkat kesulitan, tapi dia berkaitan dengan tingkat penalaran. Jadi ini tolong dibedakan. Jadi tingkat kesulitan bukan, tingkat penalaran yang lebih tepat. Nah, misalnya saya bertanya kepada miss-miss semua, siapa nama ayah saya? Tidak ada yang bisa jawab kan? Ini sulit buat miss. Tapi ini bukan soal HOTS sama sekali. Iya, betul. Nah, jadi ini pertanyaan ini sulit, tidak ada yang bisa jawab, tapi ini sama sekali bukan pertanyaan HOTS. Jadi miss-miss sekalian tidak bisa jawab karena tidak punya pengetahuan awal tentang ini. Nah, sementara HOTS ini kan bermula dari taksonomi Bloom ya. Dia berdasar dari situ, berpedoman dari situ, dari level pembelajaran, level thinking dari 4 sampai bahwa yang C1 sampai C3 itu masuk di LOTS, lower order thinking skill, sementara yang C4 sampai C6 ini yang disebut dengan higher order thinking skill. Karena memang di C1 ini, walaupun ada juga yang mengklasifikasikannya menjadi 3, ada LOTS, MOTS, dan HOTS. Jadi ada middle order thinking skill. Nah, ini kita fokus pada LOTS HOTS saja dulu. Jadi memang kalau kita lihat yang C1 misalnya, masih terkait dengan mengingat. Nah, kalau misalnya kita sudah pernah diajar sebelumnya, kita sudah, ini terkait dengan ingatan kita, hafalan. Lebih tepatnya hafalan. Jadi bagaimana kita menghafal, walaupun mungkin kita tidak paham, tapi sepanjang kita hafal, maka kita sukses. Kemudian masuk ke level kedua, ketiga, dan keempat ini ada kata menganalisis. Menganalisis ini, nah ini yang sudah mulai masuk ke HOTS. Jadi ini terkait dengan kata kerja operasional yang ada di dalamnya. Ketika siswa kita sudah mampu melakukan, menunjukkan keterampilan atau penguasaan di setiap level kata kerja operasional tersebut, berarti dia sudah menguasai. Nah, di sini ada juga yang berpendapat atau sering memahami bahwa HOTS itu hanya ada dalam soal.
Padahal HOTS itu juga harus tercermin dalam proses pembelajaran. Karena jangan sampai kita menuntut siswa itu untuk mampu menjawab soal-soal HOTS yang kita berikan di ujian misalnya, tetapi kita tidak melatih mereka untuk sampai kepada level capaian berpikir tingkat tinggi itu dalam proses pembelajaran. Nah, jadi berarti di sini dalam anggaplah kita berbicara tentang K13 dulu ya, karena ini yang mungkin dikuasai oleh semua. Dalam penentuan indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi jangan sampai kita di soal itu soal-soalnya soal HOTS, tapi ketika kita merumuskan indikator, tidak ada kegiatan di sana yang membimbing siswa kita untuk melakukan proses HOTS ini, melakukan proses pembelajaran yang melatih mereka untuk memiliki memiliki pemikiran tingkat tinggi ini, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi baik dalam proses dan dalam soal ya, jangan sampai hanya di soal saja. Kemudian ada Suri Al-Bukhari, kemampuan berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah melalui analisis terhadap sesuatu. Oke, kemudian Miss Sri Wahyuni berhubungan dengan taksonomi Bloom C1 sampai C6. Jadi Miss Vivi, kemampuan berpikir tingkat yang kompleks untuk menguraikan, menyimpulkan, menganalisis, dan menggunakan pendekatan dari berbagai permasalahan. Miss Evi diawali dengan analisis dan diakhiri dengan mencipta. Oke, semuanya sudah sepakat ya bahwa kita berpedoman pada taksonomi Bloom ketika berbicara tentang HOTS ini. Memerlukan proses pemikiran yang lebih kompleks, menganalisis, mengevaluasi, memahami. Miss Syafriani. Kemudian Miss Murtina, ya, Miss ini banyak yang lebih senang writing ya, lebih senang menulis daripada berbicara langsung. Kemampuan berpikir yang menerapkan kegiatan untuk mengingat dan menyatakan kembali. Oke, Miss Asia. Oh, sudah ada masalah baru dari Miss Asia. Adanya siswa yang berkebutuhan khusus. Oh iya, dan ini berhubungan dengan difabel ya, kurang pendengaran dan penglihatan. Jadi untuk beralih ke materi selanjutnya kadang harus mengulang-ulang materi yang sama. Oke, ini sebentar akan kita bahas Miss Asia ya. Miss Itam, HOTS, kemampuan HOTS Miss Itam ya, bukan host. Kalau host kayak saya sekarang sedang hosting Miss sekalian di room saya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang kompleks untuk mengurai, menyimpulkan, menganalisa, dan mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Oke. Miss Marvet, menerapkan tingkat penalaran yang tinggi, betul sekali, bukan hanya mengingat tapi bisa menemukan gagasan yang baru ya, tepat. Oke, jadi ini kita tandai dulu dari Miss Asia ya. Ada masalah yang dikemukakan oleh Miss Asia di sini. Adanya siswa yang berkebutuhan khusus. Ini mungkin akan sekalian kita hubungkan nanti dengan Miss Fatma yang terkait dengan HOTS tadi, karena saya kira ini akan berkaitan. Baik, berikutnya kita lanjut lagi di identifikasi masalah. Miss Musdalifah, silakan Miss Musda. Ya, terima kasih Miss. Identifikasi masalahnya begini Miss. Saya mengajar beberapa kelas. Ada satu kelas yang ketika saya mengajar, meskipun kita mau melakukan memancing penalaran mereka, misalkan dikasih contoh tadi deskriptif teks, misalnya ada yang tahu deskriptif apa, satu kelas itu diam nih, dia tidak tahu mereka understanding atau memang mereka tidak tahu deskriptif itu seperti apa. Nah, jadinya mereka semua diam. Saya kasih gambaran nih. Nah, after I give stimulus, still keep silent. Saya tanya understand, they say understand. But when doing something, only keep silent. Miss. Jadi itu di anunya Miss Dedi semalam saya bilang bagaimana kita melakukan HOTS ketika siswanya diam. Ya, halo Miss. Ya, lanjut Miss Musda. We are listening to you. Yes.
Seperti itu Miss permasalahannya. Only keep silent. I don't know how to do. Saya tidak bisa lakukan apapun. Nah, akhirnya tidak terjadilah pembelajaran yang efektif. Akhirnya metode ceramah yang terjadi Miss. Itu pun setelah saya lakukan metode ceramah, saya tanya mereka mengerti, siswa pun tetap keep silent. Saya tidak tahu mereka mengerti atau tidak, tapi ketika saya pemberian tugas, hanya beberapa siswa yang understanding about the material. Yang lainnya katanya tidak tahu. Nah, saya tanya, yang mananya tidak mengerti. Mereka tidak tahu, Miss. Jadi, I'm confused. Oke, baik. Nah, ini jadi, tahu memang masuk di nomor 5 tadi. Oke. Nah, kalau saya melihatnya, Miss Musda, ya, Miss Musda, kalau saya melihatnya sih bukan ke materi ya, tapi lebih kepada respon siswa, siswanya yang tidak responsif. Jadi mereka tidak responsif, mereka tidak aktif, mereka tidak involve, jadi mereka tidak melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Nah, di sini mungkin kita bisa masukkan ke dalam pedagogik juga salah satunya. Kita bisa masukkan dalam pedagogi karena ini terkait dengan respon siswa, aktivitas, keaktifan, terkait dengan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran, dan ini membutuhkan kemampuan pedagogik yang mumpuni dari guru untuk bisa membuat mereka terlibat. Nah, karena jangan sampai ternyata penyebabnya, kalau kita sudah bicara penyebab, adalah karena metode yang kita terapkan memang tidak melibatkan mereka, memang tidak membuat mereka terlibat. Nah, ini baru kira-kira. Jadi kita masukkan dulu dia di pedagogik, yaitu masalahnya adalah siswa yang cenderung tidak aktif dan tidak responsif dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau kita analisis kenapa kita mengatakan mereka tidak aktif dan tidak responsif, nah bisa dijelaskan yang tadi Miss Musda, bahwa mereka ketika ditanya apakah mengerti atau tidak, diam. Ketika ditanya apakah mereka sudah pernah belajar ini atau belum, diam. Jadi betul-betul mereka tidak respon sama sekali. Diminta untuk mengerjakan tugas juga tidak dikerjakan, hanya sebagian. Kalaupun dikerjakan hanya sebagian yang mengerjakan dengan benar, yang lain mungkin tidak benar. Jadi ini salah satu cara untuk menganalisis identitas. Bahkan saya suruh mereka mendeskripsikan pohon, saya suruh mereka keluar kelas, Miss. Saya suruh mereka keluar kelas. Bahkan saya suruh mereka tulis pun dalam bahasa Indonesia. Saya sudah kasih contoh, nanti setelah mereka ini baru kembali ke kelas, dibantu berkelompok untuk translate. Saya bilang, deskripsikan itu pohon di depan. Kira-kira apa yang kamu lihat dari pohon itu? Bahkan saya keluar kelas untuk memancing mereka, Miss. Tapi not write something, man. Oke. Miss Musda ini SMP atau SMA? SMK, man. SMK. Ya, terutama the boys, man, Miss. The boys, not do for anything. Oke. Tapi mereka dalam kelas itu ribut enggak? Misalnya ngobrol enggak mereka dengan temannya? Silent. Itu saya bingung. Seandainya mungkin mereka nakal, ribut seperti permasalahan teman-teman yang lain kan. Upaya, tapi mereka itu diam, men. Oke, ini malah berbeda sama Miss siapa tadi ya yang di SMK juga. Kalau ya hanya the boys-nya ribut, diatur. Itu tidak, men. Saya masuk di kelas mereka duduk, diam. Tapi until finishing times, I'm teaching only silent. Oke, berarti mereka menyalahi kodrat ya, Musda ya, harusnya anak SMK itu kan ribut. Iya, kalau saya ribut. Mereka itu silent Kalau saya SMK ribut. Silent tapi droning. Inspirasi di antara yang dia menghanyutkan. Oke, jadi ini interesting ya, Miss Musda ya, kayaknya mereka menyalahi kodrat. Harusnya kan kalau anak SMP itu harus ribut. Itu yang sudah
paten di Indonesia itu harus begitu. Kalau tidak begitu mereka Jurusan apa PDW SMK ini? Iya, hanya satu kelas yang begini. Hanya satu kelas. Jurusan apa SMK-nya? jurusan apa Miss Musda? Iya, Musda jurusan OTKP. Perkantoran. Oh, otomatisasi. Iya, kalau saya jurusan teknik pengelasan, jadi ramai kelasnya. Ya sebenarnya berarti memang tidak ini kalau saya ya yang sering kita ketahui terkait anak SMK itu tidak ada hubungan dengan jurusannya keaktifan mereka, kehiperaktifan mereka, tapi berhubungan dengan apakah mereka laki-laki semua atau perempuan semua. Nah kalau kebanyakan laki-laki ya pasti secara ini mereka biasanya ribut kalau anak SMK, sesuai yang sering kita lihat, yang sering kita alami juga selama ini. Nah tapi kalau Miss Musda ini ya cukup menarik ya masalahnya. SMK laki-laki tapi diam semua. Nah ada daerahnya di mana Ibu? Orang bekerja. Daerahnya di mana? Aktif begitu. Daerahnya di Bitnoeng. Ini Pindrang. Bitcoin, hah? Kalau tidak agak gunung. Ada yang di Pindrang ini ya? Iya, dari Pindrang. Oh iya, oke. Ya, sekolahnya tidak di gunung. Perlu mungkin diberikan. Oke, nah ini menarik Miss Musda. Boleh dimasukkan ke dalam pedagogik saja dulu. Ya, jadi kurangnya sebenarnya saya curiga ini ada masalah nomor 3 juga, tapi cukup kita masukkan dulu ke pedagogik. Kadang kalau ditanya apanya yang tidak dimengerti, ketawa-ketawa Jimem. Berarti mereka itu pemalu sekali Miss Musda ya, kemana-mana bawa palu. Kayaknya level pemalunya ini tinggi sekali Miss Musda. Siswanya tawadu. Oke, kita masukkan ke nomor 1 dulu ya Miss Musda. Yes. Berikutnya Miss Hasnawati Aziz. Silakan Miss Hasna. Thank you very much, Miss Nunung, for the chance given to me. Tes. Do you hear me? Iya, jelas sekali. Okay, thank you. Masalah yang saya hadapi di sekolah itu yang pertama adalah siswa kurang mampu menuliskan suatu kata bahasa Inggris dengan benar. Mereka cenderung menuliskan kata tersebut sesuai dengan pengucapannya. Contohnya itu one, ditulisnya WAN. Sesuai dengan pengucapannya ya, karena kan alhamdulillah di siswa-siswa saya itu saya sudah bekali dengan kosakata, jadi kelas-kelas tinggi itu alhamdulillah sudah banyak perbendaharanya. Cuman ini masalahnya ini yang kalau dituliskan, kalau tes atau mengerjakan tugas itu ya itu tadi penulisannya sesuai dengan pengucapan bahasa Inggris yang diajarkan. Yang kedua yaitu ada juga rendahnya kemampuan siswa dalam membaca teks bahasa Inggris, di mana pada saat mereka diminta membaca, mereka cenderung membaca sesuai tulisannya. Ini kebalikannya lagi tadi. Contohnya you dibaca yo, kayak begitu. Oke. Jadi ini juga cukup menarik ya Miss Hasna ya. Jadi mereka itu kebalikannya. Gimana sih menjelaskannya? Kalau mereka sudah tahu pengucapannya yang diikuti untuk menulis. Mereka tahu tulisannya diikuti untuk mengucapkan kata itu. Jadi ini menarik juga, ini cukup menarik masalahnya. Nah, cuman yang saya lihat di sini adalah satu saja permasalahannya sebenarnya, itu masalah pronunciation-nya. Sama spelling sih.
Karena kalau di speaking ya pronunciation, di tulisan ya spelling. Jadi pronunciation dengan spelling, berarti ada masalah speaking dengan writing kalau kita masukkan ke ranah yang lebih luas. Jadi berarti kalau masalah ini bisa masuk ke dalam KD-KD yang ada speakingnya sama yang ada writingnya. Jadi ini sudah masuk ke permasalahan materi yaitu pronunciation, kemudian masalah spelling. Spelling berarti dia masuk di writing. Jadi siswa yang cenderung menulis sesuai dengan bagaimana kata itu diucapkan. Yes. Kemudian mereka cenderung mempronoun sesuai dengan kata itu dituliskan. Dua-duanya jadi masalah. Kita masukkan dalam nomor 5 saja mungkin Miss Hasna ya, atau bisa juga dimasukkan di nomor 1 sih, literasi. Yes. Kalau mau masukkan di nomor 1 juga boleh. Yes. Thank you, Miss. Iya. Kemudian berikutnya kita ke oh ya, Miss Sahrul, ada yang ingin disampaikan dari diskusi-diskusi kita tadi? Saya kira cukup Miss Nunung. Oke. Saya kira cukup jelas yang disampaikan Miss Nunung tadi. Ya, takutnya nanti Miss Sahrul mengira saya cuekin ya. Oke. Berikutnya kita ke Miss Asis. Silakan Miss Asis. Tidak apa-apa Miss Nunung. Oke, terima kasih. Tes, apakah terdengar dengan baik? Kedengaran. Silakan Miss. Oh ya. Sangat jelas Pak Miss Asis. Terima kasih kesempatannya. Selain dari semua masalah yang dijelaskan sama teman-teman yang tadi, mungkin di sini saya bicara masalah motivasi mungkinnya karena kebetulan di daerah saya mengajar di Toraja, di sini itu ada salah satu organisasi, mungkin teman-teman sekalian pernah dengar di Toraja ada Adu Kerbau begitu kan? Nah, anak-anak di sini itu lebih fokus ke sana begitu. Jadi jadi motivasinya dalam belajar itu sudah tidak maksudnya sudah berkurang, terutama untuk yang peserta laki-laki, siswa laki-laki begitu. Jadi habis maunya itu segera pulang sekolah lah, pas di sekolah itu tidak konsentrasi untuk belajar. Tapi kalau untuk di organisasi tersebut mereka semangat sekali karena di situ mereka mendapatkan uang begitu. Dan kadang juga kalau kebetulan kan saya juga wali kelas di situ di SMP, kadang kalau dikirimkan surat ke wali atau orang tuanya juga kadang itu tidak diindahkan, kadang tidak datang lah, bahkan ada yang tidak pernah datang, ada yang datang tapi anak-anak dari orang tua tersebut itu tidak ada perubahan sama sekali begitu. Ya mungkin cuma itu sih untuk yang bisa saya sampaikan. Berarti ngajarnya bahas itu aja Pak. Kalau ngajar bahas itu aja biar lebih seru, menarik kan mereka. Oke, Miss Asis. Jadi ada dua di sini ya, ada dua permasalahan yang bisa saya angkat. Yang pertama itu motivasi mereka, motivasi siswanya untuk belajar. Nah, kalau dilihat dari penjelasannya Miss Asis tadi, berarti ini motivasi ini bukan cuma berlaku di pelajaran bahasa Inggris, Pak ya? Iya, hampir semua, ya. Ya, di semua mata pelajaran karena fokusnya mereka, orientasi mereka sudah beralih ke organisasi tadi, sehingga merasa tidak penting lagi sekolah tidak terlalu menarik lagi untuk mereka. Sebentar ya. Coba dulu karena aku juga Ayo. Dan pikiran itu langsung
Oke, maaf. Nah, berarti ini ada perubahan orientasi Miss Asis ya. Jadi mereka sudah tidak tertarik lagi ke sekolah. Ini bukan tidak tertarik lagi, tapi sudah ada hal baru yang lebih menarik buat mereka, yang lebih membuat mereka termotivasi karena ada hal material yang mereka dapatkan di sana yang langsung bisa dinikmati gitu. Kalau pendidikan kan tidak langsung dinikmati saat itu, beda dengan materi yang mereka dapatkan langsung bisa dinikmati. Dan kemudian ini secara langsung juga berhubungan dengan membangun relasi dengan orang tuanya ya, yang usaha untuk membangun relasi dengan orang tua ini terkait dengan masalah pertama tadi juga ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan. Iya. Nah, mungkin sekalian saja membangun relasi dengan orang tua ini juga cukup dilema ya, karena kalau di perkotaan itu biasanya sulit komunikasi karena orang tua sibuk. Kalau orang tua sibuk, kemudian mereka misalnya tidak ada waktu untuk berkomunikasi dengan guru terkait dengan perkembangan anaknya. Kalau di pedesaan sulitnya karena biasanya walaupun tidak semua, kesadaran akan pendidikan yang masih cukup rendah. Walaupun ini tidak semua, tapi ada yang terjadi seperti itu. Jadi kesadaran akan pendidikan yang masih rendah sehingga juga tidak bisa kita mengkomunikasikan, membangun relasi dengan orang tua sulit karena untuk mengatasi permasalahan siswa kan itu tadi kurangnya kesadaran terkait pendidikan. Juga kesibukan, jadi bukan cuma di kota, kesibukan di desa juga, di daerah pedesaan juga, karena misalnya berhubungan dengan mata pencaharian, anggaplah misalnya petani pekebun yang harus setiap pagi ke sawah atau ke kebun, ini juga salah satu hal yang membuat sulit membangun komunikasi atau relasi dengan orang tua. Dan ini sudah dicoba oleh Pak Asis ya, untuk mengkomunikasikan ini dengan orang tuanya, tapi orang tuanya tidak datang atau tidak apa tadi Pak? Atau tidak memberikan respon? Ada yang datang, tapi banyak yang tidak datang sih Miss. Oke. Bahkan ada beberapa orang tua itu kan organisasi itu kan semacam ada tempatnya Miss, di situ sudah ada kerbaunya, sudah ada tempat makan, tidur kayak gitu kan. Ada beberapa siswa yang tidak pulang ke rumah dan orang tuanya justru datang ke sekolah untuk cari siswa tersebut. Ada yang beberapa kayak gitu. Oh, berarti bukan atas izin orang tuanya, kebanyakan mereka seperti itu ya, bukan maksudnya orang tuanya yang menyuruh mereka karena mencari uang misalnya, bukan ya? Enggak ada. Iya, mereka sendiri. Oke. Nah, berarti ini sebenarnya masih bisa dikomunikasikan dengan orang tua sih kalau menurut saya Pak Asis ya, Miss Asis ya. Yeah. Nah, cuman ini untuk masalah yang tadi, masalah siswa tadi, karena ini tidak terkhusus ke bidang studi ya. Ini ke semua bidang studi, berarti ini permasalahannya sudah level sekolah. Ini bisa saja kita masukkan ke masalah di sini, bisa kita narasikan dan diskusikan masalah ini, tapi saya tidak sarankan untuk ditentukan nanti sebagai masalah yang akan dicari solusinya. Karena ini butuh intervensi dari banyak pihak kalau ini bisa tidak bisa kita selesaikan di level kelas. Jadi silahkan dimasukkan ini sebagai salah satu masalah yang teridentifikasi, tapi saya tidak sarankan untuk ditentukan sebagai salah satu masalah yang akan dicari solusinya di kelas PPG ini. Oke. Iya, ini butuh intervensi dari pihak lain. Apakah dari pihak sekolah, kepala sekolah turun tangan, apakah dari pemerintah setempat juga, misalnya dari desa, misalnya pemerintah desa, dari para orang tua, bukan hanya orang tua 1-2 siswa, tapi semua orang tua siswa yang sudah yang aktif di organisasi tadi. Nah, jadi banyak pihak yang harus dilibatkan, Miss Asis. Oh iya, Miss. Oke. Iya. Oke, thank you, Miss. Itu saja ya. Baik.
Berikutnya, sebelum saya lanjut, saya mau baca dulu beberapa chat yang masuk. Oke, dari Miss Fatma Sariningsi. Di kelas 7 itu siswa merasa takut untuk menggunakan bahasa Inggris di kelas. Ketika saya menggunakan bahasa Inggris, mereka diam dan langsung menjawab tidak paham. Untuk membawa kamus pun hanya sebagian yang bawa. Alasannya belum punya dan belum beli kamus. Untuk itu disuruh membawa handphone, tapi terkendala dengan kebijakan sekolah dan jaringan di sekolah yang tidak ada. Oh ya, ini berkaitan juga dengan beberapa masalah tadi yang mirip dengan ini. Kemudian dari Bu Hajriani, Miss Hajriani, kurang buku paket. Kemudian masih ada beberapa siswa kelas 7 yang belum bisa membaca. Kemudian menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, tapi modulnya tidak ada kan? Modulnya kan banyak, Miss Hajriani, di PMM. Nanti kita modifikasi. Kemudian Miss Evi. Oke, ini masalah-masalah ini dimasukkan saja Bu Hajriani, tapi untuk yang nomor 1 saya tidak sarankan untuk ditentukan sebagai masalah yang akan dibawa ke pengembangan perangkat ya, yang kurang buku paket, karena ini terkait dengan kebijakan kepala sekolah kalau yang ini. Kemudian yang belum bisa membaca, ini juga masalah umum, masalah bersama ini, bukan masalah di level bidang studi. Apalagi yang kelas 7. Iya, ini bukan masalah di level bidang studi. Ini boleh dimasukkan di nomor 1 literasi, tapi tidak usah nanti dimasukkan sebagai masalah yang akan dikembangkan perangkatnya, karena ini menjadi masalah semua bidang studi kalau seperti ini, karena ini adalah literasi dasar membaca menulis. Kemudian, untuk nomor 3 ini terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kalau ini kan modul ada di PMM Miss Hajriani ya, di platform Merdeka Mengajar. Kan ada banyak contoh-contoh modul, tinggal kita modifikasi. Nah, kalau ini juga saya tidak sarankan untuk dimasukkan, karena ini sudah level kurikulum, level sekolah juga, kebijakan sekolah. Baik, kemudian Miss Evi, Miss Evi Nurjana, ada satu kelas yang membuat saya tidak mengerti maunya mereka apa. Ada 30 dan hanya satu siswa yang saya rasa real siswa, sedangkan yang lainnya jangankan semangat untuk belajar, sepertinya semangat untuk sekolah saja sangat kurang. Sudah berbagai cara yang saya lakukan, mulai dari pendekatan secara personal, metode mengajar, tapi tidak ada perubahan. Oke, nah ini menarik juga nih Miss Evi. Saya kira ini sebentar akan saya tanyakan lebih detail lagi bagaimana ini bisa kita masukkan di nomor 1, yaitu motivasi semangat belajar, tapi perlu saya klarifikasi beberapa hal sebentar. Kita simpan dulu nih Selvi, terkait dengan kemampuan mereka ya. Jadi semangat, motivasinya dan kemampuannya seperti apa, ini perlu saya klarifikasi sama Miss Selvi. Kemudian Miss Irwan, masih banyak siswa yang belum bisa membaca dan menulis. Oh ya, sama dengan tadi Miss Hajriani ya, Miss Irwan ya. Karena saya mengajarnya di SD. Oh, Miss Irwan di SD sebagai guru kelas atau sebagai guru bahasa Inggris, bidang studi bahasa Inggris memang Miss Irwan? Bahasa Inggris, Min. Oh iya, oke. Jadi membaca juga ya. Miss Dian, motivasi. Oke, motivasi kita masukkan di nomor 1. Miss Munawir, Tidak kedengar, Miss, suaranya. iya maaf Miss,
tadi ngomong sama seseorang dulu. Saya juga heran ketika siswa diminta untuk menyebutkan alfabet atau membaca kata, mereka tidak tahu, tapi istilah-istilah bahasa Inggris yang bisa mereka gunakan dalam game online sangat pasti mereka sebutkan. Karena mereka sering dengar, Pak Miss Munawir. Jadi yang di game online yang sangat pasti mereka sebutkan itu karena mereka sering dengar. Dan karena mereka punya ketertarikan di situ. Kan ini kalau kita tertarik pada satu bidang, itu biasanya kita akan dengan mudah